Wa inna jahannam munda. Wa inna jahannama maw'idun ajma'in laha sab'atu abwab kulli babin minhum juz'un maqsum. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasab. Jadi nakumullah masih Dzulhijjah. Tadi ayat yang berapa ini? Mana isi Dzulhijjah itu pertama itu tentang kerasulan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembahasannya apa? Pertama tentang kenabian Nabi kita. Lalu menjelaskan tentang ketauhidan Allah, artinya bahwa alam semesta ini ada yang menuhani dan itu adalah Allah. Dalil dan dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan, dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan. Lalu sehabis itu menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam. Sebab kita manusia itu secara manusiawi naluri, kita itu manusia, kita punya bapaknya punya bapak, itu kesananya itu siapa gitu. Karena manusia suka berberulat ke sana, dan Allah menjelaskan secara sebenarnya itu tentang penciptaan Nabi Adam. Mama ya ta'ala kubih dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Adam. Lalu menjelaskan tentang ahli su'ada wa ahli syaqawah. Nah, ini di sini menjelaskan tentang ahli su'ada, ahli syaqawah. Nanti sehabis ini menjelaskan tentang ceritanya Nabi, para nabi. Yang disebutkan di sini Nabi pertama Nabi Ibrahim, terus Nabi Lut, terus Nabi Syu'aib, terus Nabi Soleh. Nah, justru nama dari Hijr itu sendiri menceritakan tentang ceritanya Ashabul Hijr, yaitu kaumnya Nabi Soleh. Jadi nanti berurutan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Soleh. Dan ini menjelaskan ayat ini tentang seseorang itu ada yang su'ada, ada yang asqiya. Ada yang su'ada, ada yang asqiya, ada sa'id, ada syaqi. Lah siapa sih kemarin yang syaqi? Itu mereka-mereka yang mengikuti iblis, mengikuti langkah-langkah iblis. Siapa sih yang sa'id? Itu mereka-mereka yang udah titel mukhlas ya. Bertitel mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin itu adalah orang su'ada. Kalau yang mengikuti iblis itu adalah asqiya. Dan itu memang sumpah iblis. Lau zayyina lahum fil ardi wa la'ughyanahum ajma'in. Saya hiasi dia di bumi dengan kemaksiatan. Artinya orang-orang yang suka bermaksiat, kalau bukan orang mukmin, itu merasa kemaksiatannya adalah suatu keindahan gitu. Suatu kebenaran. Ya kita meyakini ada keyakinan orang Buddha, orang Hindu, orang Nasrani. Itu adalah mereka meyakini adalah suatu kebenaran. Zayyina lahum fil ard wal ughyanahum ajma'in, dan saya sesatkan, kemudian dan saya sasarkan mereka semuanya. Artinya semuanya itu ya semua anak cucu Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Lah, ikhlas itu ada sendiri adalah hada siratun alayya mustaqim. Kita kalau ingin meniti jalan menempuh jalan Allah, pertama sekali adalah keikhlasan. Tanpa ada keikhlasan tidak bakalan usul kita itu ke Allah itu. Tanpa ada keikhlasan, tujuannya apalagi tujuannya duniawi, kedudukan, wah habis itu mah jauh bisa. Dan itu juga nanti, ini kan di waktu Nabi Adam, nanti di akhirat itu mengakui, di akhirat itu iblis itu
saya benar-benar telah menyesatkan semua anak cucu Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan saya laisa lahum sultan, kalau orang yang ikhlas, iblis itu tidak ada jalan untuk menggodanya. Kalau orang udah ikhlas itu untuk menggodanya udah tidak ada jalan. Kalau kita tidak ikhlas ada jalan kan kita lihat ceritanya lah. Ada cerita siapa sih di apa seorang yang ada jin di pohon besar itu, katanya udah mau tebang aja ini pohon ini ya. Pohon ini akhirnya tuh bulat lah sama jinnya, kalah gitu tuh karena ikhlas. Udah jangan tebang, udah saya kasih nanti duit sekian. Akhirnya perangnya menang. Jinnya itu sehabis sudah keikhlasan gitu, keikhlasan. Jadi kalau orang tidak ikhlas itu enak sekali, makanan empuk bagi iblis itu. Kalau orang tidak ikhlas, wah udah makanan empuk aja udah. Karena tuh kalau udah ikhlas sudah tidak ada, dia menemukan jalan buntu untuk menggodanya, itu sangat sulit. Bukan jin berarti setan. Iya, setan lah. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Dan orang-orang yang mengikuti iblis itu jahanam adalah ancamannya semuanya itu. Lahasab atau abab likulli babin minhum juz'um maksum. Lah jahanam itu mempunyai 7 pintu, artinya tingkatan. Bukan 7 pintu itu jejer gitu tuh, bukan jejer terus ini pintu pertama, kedua, ketiga, itu tidak. Mana itu bukan jejer gitu, tapi tumpuk-tumpuk gitu, tumpuk-tumpuk. Nah, yang paling atas itu adalah jahanam paling atas. Nanti di bawahnya ada berapa coba? 7. Itu terus di bawah jahanam lado, di bawah lado utama, sakor, hawiyah. Nanti paling bawah itu neraka hawiyah itu adalah para munafik gitu. Fidarkil aswali minan. Nanti suatu saat kalau jahanam itu bagi orang-orang mukmin yang durhaka. Yang durhaka, dia nanti suatu saat jahanam itu bisa kosong gitu. Tapi kalau selain jahanam akan selalu penuh nanti jahanam. Nah, kalau surga itu ada 8 pintunya itu. Berarti semuanya kan 15 ya. Kalau jahanam, neraka itu pintunya ada 7, kalau surga pintunya ada 8. Jadi lebih banyak surga gitu. Walaupun penghuninya surga itu lebih sedikit daripada neraka gitu. Ya nanti ada sirnya kenapa gitu bisa seperti itu gitu. Surga itu ada 8 pintu, tapi kalau neraka ada 7 pintu gitu. Nah, tiap pintu itu likuli babi minhum juz'um maksum. Itu ada bagian-bagiannya dan semuanya itu pengikut iblis semua. Walaupun yang neraka paling atas itu tuh. Paling atas itu neraka jahanam. Itu orang mukmin tapi masih ngikuti setan gitu. Masih suka maksiat dan kemaksiatannya tidak ditobati sampai dia meninggal, sampai dia mati gitu. Dan tidak diampuni oleh Allah. Maka dia ya termasuk pengikut iblis tapi paling rendah. Nanti kesananya mau udah pengikut iblis yang istilahnya tuh yang awakan lah. Dan pintu-pintu itu sesuai, sebab kita sering ada istilah anggota 7. Anggota 7 itu seperti kaki, tangan, perut, apa itu masing-masing ya dosanya. Jadi ya kalau terlalu panjang kalau itu satu-satunya yang penting jahanam itu punya 7 pintu dan masing-masing ada penghuninya. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Lah ini orang mukhlasin itu adalah muttaqin.
mereka sesungguhnya itu fi jannat wa uyun, di pertamanan-pertamanan dan di wa uyun dan tajri fiha, dan di uyun. Uyun itu ya itu air yang mengalir, air yang suka mengalir bawahnya itu. Lah sewaktu mereka masuk surga yudkhuluha bisalamin amin, dikatakan kepada para mutakin itu udkhuluha bisalamin amin. Dan mutakin itu ya orang yang ya memang pasti ikhlas lah. Kalau mutakin itu pasti mukhlas, pasti mukhlas. Kalau udah titelnya mutakin, dan kalau mutakin pasti amal ibadahnya diterima. Kalau udah titel mutakin itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nanti akan dikatakan kepada mereka udkhuluha bisalam, masuk kamu ke surga bisalam, dengan salam, selamat, salimin min kulli makhuf, atau sesuatu yang ditakuti atau dari apa. Aminin, aman. Dari min kulli fadl, dari segala ketakutan. Itu adalah udah kesempurnaan, udah kenikmatan yang kesempurnaan. Udah aman, udah selamat, kita aman. Kadang-kadang ada suatu saat orang selamat tapi belum merasa aman. Tapi kalau surga bisalamin amin. Wa nazatna ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan nanti di surga, penghuni surga orang mutakin itu akan dicabut yang namanya di dalam hati-hati mereka itu ghil. Ghil itu huwa min amradil qalbi, berupa penyakit-penyakit hati seperti apa? Hasud, kabur, ujub, syahna, itu tuh panas, baghdha. Jadi umpamanya ini perbedaan antara mukmin dengan kafirin. Kalau orang mukmin walaupun di sininya musuhan, di dunia musuhan terus, nanti umpamanya sama-sama masuk surga, itu apa? Jadi akur, jadi akhillah, jadi teman yang sangat itu sekali. Ya, sangat itu sekali. Makanya kita sering taruhlah dalam sejarah perang apa itu? Perang sahabat Ali dengan Muawiyah, perang Siffin, perang Jamal. Itu sahabat para sahabat. Itu perang sampai musuhan. Itu apa? Nanti pada dari pihak lawan masing-masing itu udah ada jaminan sahabat yang masuk surga dari 10 sahabat itu. Ada di sini pihak sahabat Ali ada 2 sahabat yang dimasuk surga. Pihak Muawiyah ada 3 sahabat dimana masuk surga. Itu perang berhadapan. Nanti walaupun seperti itu ya di sana akan dihilangkan yang namanya kebencian itu. Berbeda orang kafir walaupun di sininya sangat solid pertemanannya, solidaritas ada sangat kuat sekali. Tapi al-akhillah, orang-orang kafir nanti di sana ada jadi musuh yang saling menyalahkan, mengumpat, saling walaupun di sininya kuat gitu tuh. Dalam perkumpulannya nanti di sana udah jadi permusuhan yang sangat luar biasa. Jadi kebaliknya orang mukmin, kalau di sininya musuhan, ya makanya ada cerita soal ulama dengan ulama, sama ulama besar, ahli sunnah semua. Tapi kalau bertemuan, yang satu nggak mau salam, ini nggak mau salam, nggak mau itu langsung aja pergi. Ulama besar semua ikutnya sama-sama banyak, gitu, sama-sama banyak. Tapi ya nanti di sana itu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin ikhwanan. Jadi yang namanya persaudaraan nanti di akhirat itu udah bukan yang namanya sifatnya biologis, anak dengan bapak terus seperti bukan. Jadi yang namanya pertemanan itu seiman. Seperti Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an udah bukan, paham lagi di sana tuh bukan saudara, tidak ada ikatan. Seperti Nabi Nuh dengan istrinya udah tidak ada ikatan,
Udah di sana itu. Yang sejatinya yang namanya pertama itu di sana itu. Yang namanya rohun mujannad, rohun apa? Apa hadisnya itu junudun mujannadah gitu. Jadi memahami. Ya kalau di sini kan masih aduh gimana ya? Seperti Ikrimah punya bapak Abu Jahal yang dia itu kafir tulen gitu tuh. Kafir tulen. Tapi mungkin di sini gimana anaknya seorang sahabat yang sangat luar biasa. Karena sahabat pasti dijamin masuk surga. Ikrimah itu sahabat pasti dijamin masuk neraka. Itu tapi di sana mau udah tidak ada yang namanya gitu. Ada rasa gimana udah yang namanya seperti saudara itu udah putus, sudah melihat kalau udah sesama masuk surga itu. Jadi ikhwan itu adalah fiddin. Kalau sururi mutaqabilin, terus surga lagi menciptakan surga bagi orang mutakin itu di sana itu kemana-mananya itu pakai surur. Pakai surur itu apa sih? Sarir itu. Zamannya surur itu zamannya sarir. Sarir ranjang, ya. Ranjang. Ranjang. Jadi selalu berhadapan. Jadi saya surga bertamu berhadapan. Nanti pulang tidak pernah yang namanya saling melihat belakangnya itu tidak pernah. Jadi umpamanya mau pulang itunya tuh muter. Apa doron itu muter. Apa sururnya itu muter. Jadi itu keduanya ahli surga itu berhadapan gitu sampai umpamanya sampai belok lah baru. Seperti itu, jadi tidak pernah yang namanya melihat punggung itu. Jadi selalu berhadapan. Tungkup lah, tidak pernah melihat tungkupnya. Ala sururi mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasab. Di surga lagi tidak akan mengenai yang namanya nasab, ta'ab. Kita pun nikmatnya di dunia pasti ada ta'ab. Enak sedikit pun kadang kita perlu capek dulu gitu. Apa sih yang tidak ada capeknya di dunia itu apa kira-kira? Makan minum juga lama-lama capek. Yang paling nikmat biasanya suami istri juga capek. Ya, ujang ya. Paham bisa. Mau ujang gitu. Nah, itu kan lah yamassuhum fiha nasab. Sudah itu wama hum minha bimukhrajin. Tidak bakalan dikeluarkan lagi dari surga abadan. Sudah itu tentang apa? Ahlul asfiya, ceritanya ahlul ada gitu. Artinya dibagi dua, pengikut iblis dan orang yang tidak mengikuti iblis. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kalau nabaa itu biasanya berita besar, berita yang sangat luar biasa. Maksudnya di sini nabi bahasanya Allah itu. Nabi ibadi, kabarkan, ini berita yang sangat luar biasa. Kalau kitanya mampu untuk itunya. Nabi ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, anni ana al-ghafurur. Itu kalau kita lihat itu coba dobelnya berapa taukidnya itu. Anni ana al-ghafurur rahim, udah tumpuk-tumpuk udah. Penegasan yang tidak ada itunya. Sananya itu tidak ada lagi penegasan udah. Anni ana al-ghafurur wa anna adabi huwal adabul. Tapi kalau anna adabi cuma satu saja penegasannya. Wa anna adabi huwal adabul alim. Jadi kalau orang mukmin artinya tidak ada istilah yang namanya putus asa. Yang namanya putus asa orang mukmin itu. Sebab telah diberitakan oleh Allah anni anal ghafurur rahim. Tapi orang mukmin walaupun tidak ada putus asa tetap bagaimana apa puncak daripada kemukminannya sampai dia meninggalkan semua dosa karena melihat wa anna adabi huwal adabul alim. Adab Allah itu adabku adalah adab yang sangat menyakitkan.
Wa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu. Akan nanti di akhirat orang mengikat, menjerat, atau itu tidak ada yang mengikatnya seperti Allah. Di dunia ada siksa-siksaan, tapi tidak ada siksaannya seperti siksa Allah. Wa anna adzabu wa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Jadi kalau orang mukmin, puncaknya bagaimana dia sampai tidak melakukan dosa apapun. Orang kafir, puncaknya dengan ayat ini bagaimana dia melakukan semua dosa sampai melihat kalau orang kafir itu tuh walaupun semua dosa dia lakukan dengan kata sampai kita tuh pikirannya ya, orang kafir semua dosa dilakukan semua. Kalau melihat Anni ana ghafur rahim, kita tetap dia punya harapan dapat ampunan gitu, dapat ampunan walaupun dia tidak melakukan kebaikan sama sekali, melakukan semua dosa karena melihat Anni ana ghafur rahim sampai ada harapan. Lah orang mukmin walaupun dia melakukan apa ibadah sampai pada batasan tetap melihat wa anna adzabi huwal adzabul alim, tetap dia takut untuk melakukan dosa walaupun sekecil apapun. Begitu puncaknya masing-masing puncak semua ini bagi orang mukmin yang udah puncak bagi itu dijadikan seperti itulah. Wa anna adzabul adim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan juga ceritakan kepada kekasihku Nabi Agung Muhammad SAW tentang Nabi Ibrahim wahum, dan di tamoni Nabi Ibrahim itu malaikat yang jumlahnya ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3, dan salah satunya adalah malaikat Jibril. Kalau riwayatnya berapa tamu Nabi Ibrahim waktu membawa misi, selain memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan dikasih seorang putra, juga diutus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Itu ada 3 kaul, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3, dan salah satunya adalah Jibril alaihi salam. Dan manusia memang bisa ngobrol dengan malaikat itu. Untuk iddakhul alifaqalu salama, waktu datang para Nabi Ibrahim itu, tamu Nabi Ibrahim ketemu faqalu salam, mereka mengatakan salam. Terus Nabi Ibrahim mengucap salam. Lalu karena Nabi Ibrahim itu memang orang yang sangat suka sekali kalau ada tamu, sangat suka sekali, dan pasti kalau ada tamu pasti dikasih makan, pasti dipotongin kambing gitu tuh. Kambing pasti minimal kambing lah. Kalau ada tamu langsung potong gitu tuh. Ada tiap hari kalau ada tamu udah potong gitu aja kalau Nabi Ibrahim. Melawati itu disuguhin inna minkum, lah ternyata tidak menyentuh sama sekali. Ada rasa takut. Kalau la taujar inna nubasyyiruka bi, dan waktu Nabi Ibrahim waktu itu kedatangan tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sebab wujudnya manusia gitu. Wujudnya manusia. Makanya disuguhin itu ya tidak tahu bahwa itu malaikat itu. Tapi ya Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril yang suka memberi wahyu, sebab malaikat Jibril itu bisa apa sih? Mencela putra putri. Jadi orang yang tadinya dikenal, tidak dikenal, sangat itu. Lah, misinya pertama nubasyiruka bi ghulamin alim. Saya memberi kabar gembira kepada engkau dengan kamu didapatkan seorang putra yang alim. Edi kathirin, itu Nabi Ishak alaihi salam. Dari Nabi Ishak itu memang orang yang sangat cerdas, orang alim gitu. Anaknya lagi Nabi Yakub, ladu ilmin 5 alamna, itu seorang yang cerdas lagi. Terus Nabi Yakub punya anak lagi Nabi Yusuf, ya orang yang cerdas lagi. Semuanya rasul gitu. Qala basyartumuni ala ammasani kibar fa bima tubashirun qala basyarnaka bil haqq fala takun minal qanitin. Apakah engkau, kata Nabi Ibrahim, waktu dikasih kamu akan dikasih seorang putra, seorang anak laki-laki yang sangat berilmu. Kami waris Ishak wa Yakub, itu Nabi Ishak.
nanti sehabis Ishak itu akan dikasih di bawahnya Ishak itu Nabi Yakub. Sedangkan saya itu bagaimana kamu memberi kabar saya itu akan dikasih seorang putra, sekarang saya udah tua gitu. Umurnya berapa itu waktu pernah diceritakan itu? Sudah 90 tahunan. Fabima tubasyirun, itu ta'ajub. Istifham bima tubasyirun. Gitu, karena keheranannya, keheran secara adiah, secara adat. Kalau secara kudratullah mah bukan suatu yang mengherankan. Usia berapapun saja kalau Allah menghendaki dikasih anak ya kasih anak. Itu secara adat gitu tuh. Udah manupos istrinya juga. Siapa? Istrinya sarangnya itu. Udah itu. Tapi ya secara adat makanya takjub. Dan ini saya memberi kabar itu secara hak. Pala takut janganlah engkau termasuk orang-orang yang putus asa. Qala wa may yaqnatu min rabbih rahmati rabbih illa dhalun. Dan beliau mengatakan tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, hanya orang-orang yang sesat-sesat saja, artinya orang yang kafir saja. Ini pantangan untuk kita bersifat konik atau putus asa. Itu kebalikan dari apa? Yaksu itu. Kebalikan dari apa? Roja. Ini berbeda dengan khauf, itu kebalikan dari amnu, merasa aman. Kita tidak boleh putus asa, juga kita tidak boleh merasa aman. Itu larangan, dan itu semuanya dosa besar. Tapi kita mesti roja, mesti khauf. Wallahu alam bishawab. Ya wis, semoga. Jadi intinya pertama pada malam ini tentang apa? Terbaginya manusia antara askia dan suada dan tempat masing-masing. Kedua, pembahasan tentang apa? Tentang warta berita dari Allah yang Maha Besar, tentang sifat ghafurnya Allah dan tentang sisian Allah yang sangat pedih. Juga yang terakhir tentang cerita-cerita surga, cerita-cerita neraka, juga tentang Devi Ibrahim, tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Allah alam bishawab. Ya, enggak. Boleh ngawal yang Oh.